Strategi 2, bukan menjual, tapi menjawab kebutuhan. Jika peran penjual itu sangat penting, maka peran seperti apa yang seharusnya dilakukan sehingga nilai pribadi penjual bisa 4 kali lebih penting daripada produk yang dijualnya. Jika pengaruh penjual sangat besar, pengaruh seperti apa yang perlu dilakukan untuk mempengaruhi 60% keputusan pembelian? Produk apapun kalau didiamkan tidak akan laku. Produk tidak akan mampu menjual dirinya karena benda mati. Harus ada orang yang menjelaskan tentang manfaatnya, kemampuannya, fungsinya, after sales service-nya, dan keunggulan-keunggulan lainnya. Artinya, jika ingin laku, seseorang harus berbicara mengenai kebaikan dan manfaat produk tersebut. Proses memperkenalkan, presentasi, demo produk, menceritakan manfaat, fitur, keunggulan, kegunaan, hingga menawarkannya, serta pelayanan tambahan, bonus, dan lain-lain, semua proses itu perlu keahlian khusus dari seorang penjual. Seorang penjual bukanlah orang yang hanya bisa membacakan katalog atau brosur website saja. Penjual profesional memiliki pendekatan istimewa yang efektif dan tepat sasaran untuk menghasilkan penjualan tanpa menjual. Pada dasarnya, menjual itu akan mudah jika kita mengetahui masalah dan kebutuhan calon pembeli. Tanpa tahu masalah dan kebutuhan target, menjual padanya akan sangat sulit. Inilah langkah pertama yang penting dilakukan, yakni bukan menjual produk, melainkan mencari tahu lebih dulu masalah dan kebutuhan calon pembeli dengan cara bertanya. Untuk mengetahui apa masalah dan kebutuhan konsumen, satu-satunya cara adalah dengan bertanya langsung pada konsumen itu sendiri. Konsumen akan mengatakan yang sesungguhnya tentang masalah dan kebutuhan mereka. Jadi, apabila kita mampu mengatakan ulang dengan tepat tentang masalah yang dihadapinya dan menawarkan solusinya melalui produk ini, kita adalah penjual yang sangat mereka harapkan untuk bertemu. Di dunia ini, ada decision making process yang harus kita pahami, yakni teori MAN, Money, Authority, Need. Teori ini menyatakan bahwa keputusan pembelian ditentukan oleh 3 faktor utama, yaitu 1. Uang, ketersediaan budget atau daya beli mereka. 2. Otoritas, pengambil keputusan, memilih beli apa dan ke siapa belinya. Ketiga, kebutuhan, butuh sesuai prioritasnya. Decision making process ini ada di dalam diri setiap manusia dan juga ada di dalam organisasi apapun. Di antara ketiga faktor yang menentukan pengambilan keputusan ini, yang paling besar bobotnya adalah faktor otoritas, yaitu orang yang mengambil keputusan mau beli apa, beli di mana, beli ke siapa. Insight-nya, kita harus jeli mencari tahu siapa orang yang menjadi otoritas di balik calon konsumen kita. Apakah dirinya sendiri atau ada orang lain di belakangnya? Jika ada, pastikan bagaimana caranya kita bisa turut mempengaruhi sang otoritas itu juga, selain mempengaruhi calon konsumen kita. Ibarat susu anak, yang memilih susu itu bukan anaknya atau user, tapi ibunya, otoritas. Selain otoritas, dalam perusahaan, dalam rumah tangga, dalam karir, selalu ada recommender dan influencer yang turut mempengaruhi keputusan pembelian sang otoritas. Orang influencer ini bisa jadi pangkatnya sersan, tapi omongannya selalu mempengaruhi jenderal, sang pemilik otoritas itu sendiri. Kasus ini banyak terjadi di institusi negeri ataupun swasta, baik di dunia pendidikan, kesehatan, militer, apapun. Sebagai penjual, kita harus punya kejelian untuk menemukan siapa dan mempengaruhi orang-orang yang sangat berpengaruh dalam menentukan keputusan pembelian ini. Recommender, influencer, dan utamanya pemilik otoritas. Selanjutnya kita bahas tentang produk door opening, pembuka pintu gerbang. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa kita punya kompetitor. Bisnis apapun pasti ada kompetitornya. Bisa jadi kompetitor sudah duluan closing dengan calon konsumen kita. Bisa jadi penawaran kompetitor lebih hijau dari penawaran kita, sehingga pembeli lebih memilih ke sana. Bisa jadi juga kompetitor menang karena mereka udah kenal duluan, udah jadi langganan duluan, sehingga merasa nggak enak kalau beralih ke kita. Padahal konsumen itu tahu bahwa layanan, mutu produk, benefit dari kita itu jauh lebih baik daripada kompetitor langganannya. Nah, jika kasus ini terjadi, apa yang perlu kita lakukan? Apakah menyerah begitu saja? Tidak. Yang perlu kita lakukan hanyalah menawarkan produk door opening. Jika menawarkan penerbitan buku ditolak karena salah satu alasan di atas, door openingnya kita bisa menawarkan haki. Kita bisa menawarkan cetak jurnal, cetak proceeding, atau bantu jualkan bukunya.
atau mengajaknya jadi netprom, atau ngadain webinar. Produk atau jasa door opening ini biasanya sangat efektif. Produk ini adalah pintu masuk agar kelak bisa masuk lebih dalam. Hingga suatu saat, produk utama kita mereka pilih dan akhirnya mereka beli. Inilah cara kreatif untuk bisa masuk ke hati konsumen tanpa paksaan di muka. Jual dulu yang bisa kita jual tanpa berpikir omsetnya berapa. Yang penting bisa lebih dulu memberikan pelayanan padanya, diberi tempat untuk masuk ke hati konsumen. Penjual yang mengerti tentang door opening ke konsumen akan berusaha mengajak berdiskusi tentang solusi yang lebih baik, harapan yang lebih indah, dan pelayanan yang lebih hebat dari kompetitor petahana. Awalnya kita hanya perlu masuk dulu, buktikan dulu, ambil hatinya dulu, baru tawarkan produk utama kita atau solusi lain yang lebih baik dari yang sudah ditawarkan atau digunakan dari kompetitor. Strategi menjawab kebutuhan, keinginan, dan harapan ini bukanlah menjual tali ke orang yang hampir tenggelam di sungai, tapi lebih tepatnya melempar tali untuk menolong orang yang kelelep itu. Artinya, kita tidak perlu bicara panjang lebar tentang product knowledge, tapi langsung aja demonstrasikan, menunjukkan via social proof manfaat dan kegunaan produk kita secara nyata. Contoh, untuk penjualan jasa penerbitan dan percetakan buku. Buatlah target Anda bisa mendengar atau melihat sendiri kalau ada seorang penulis yang menceritakan tentang kebutuhannya untuk menerbitkan buku. Penulis itu berharap bisa menerbitkan buku dengan biaya hemat bahkan gratis, menjadi populer, naik karirnya, diakui oleh rekan dan atasannya, mendapat pemasukan tambahan dari royalti, nama baik kantornya meningkat. Ternyata seluruh keinginan itu dapat terwujud berkat kita sang penjual, berkat perusahaan kita. Inilah contoh yang dimaksud dengan penjual mampu menjawab kebutuhan. Penjual tidak hanya menawarkan berbagai pilihan paket penerbitan yang dia punya pada penulis itu, tapi ia menekankan fokus bahasan langsung pada menunjukkan fakta layanan, track record, atau data historis penulis yang memiliki keinginan mirip dengan target. Cerita tentang penulis yang sudah terlayani dengan baik, sambil mengatakan bahwa inilah solusi yang diperlukan juga olehnya. Gambaran nyata akan kebutuhan dan keinginannya yang bisa terpenuhi oleh kita. Disinilah berlaku prinsip seeing is believing. Produk dibeli karena melihat langsung demo fakta yang benar-benar menjawab kebutuhan dan menyelesaikan masalah. Kita bisa bilang penerbitan ini sebenarnya hemat, bahkan gratis. Karena jika bukunya terjual, semua uang investasi singkat menguntungkan yang Bapak keluarkan di awal itu akan kembali, Pak. Plus nominal untungnya, besarnya pun bisa ditentukan sendiri oleh Bapak, oleh Ibu. Kita tunjukkan buku-buku yang kita jual via pasukan reseller, marketplace yang ada, website perusahaan, ini sosial medianya, ini landing page khusus nih, penjualan per judul buku. Kita tunjukkan bukti transfer royalti, kita tunjukkan bukti kenaikan pangkat atau karir, bukti mendapat hibah penulisan buku, bukti mendapat kenaikan poin akreditasi lembaga, bukti peningkatan nama baik atau prestige penulis, serta bukti-bukti lainnya yang membuatnya yakin akibat prinsip seeing is believing. Insight berikutnya adalah tentang kesederhanaan. Ada penjual yang suka berbicara terkesan canggih, rumit, serta menjelaskan panjang lebar produk knowledge. Tapi, penjual yang menjawab kebutuhan tidak menggunakan cara seperti itu. Penjual yang menjawab kebutuhan justru menyederhanakan penjelasannya dengan langsung membuktikan manfaat produk. Ia sebisa mungkin melakukan demo produk, menunjukkan bukti-bukti historis dari manfaat dan kegunaan jasa atau produk yang dijualnya. Pada dasarnya, konsumen lebih tertarik membeli layanan atau produk yang menurut mereka simpel, tidak rumit prosesnya, dan terbukti manfaat kegunaannya. Karena itu, penting penjual menjelaskan produk sesederhana mungkin, memberikan proses pelayanan sesederhana mungkin, dan mampu secepatnya membuktikan manfaat dan kegunaan dari produk yang dibelinya itu secara nyata, sesuai kebutuhan mereka. Inilah yang diharapkan konsumen, penjual yang menjawab kebutuhan. Diperlukan transformasi yang radikal, tegas, disiplin, dan ketat untuk mewujudkannya. Penguasaan produk knowledge saja tidaklah cukup. Penjual perlu ahli melakukan pendekatan, mengenali kebutuhan, memberi solusi yang tepat ke konsumen. Apapun keunggulan jasa atau produk yang disampaikan, pada akhirnya harus jelas dan terbukti bahwa produk tersebut benar-benar menjawab kebutuhan, memenuhi harapan, dan efektif menyelesaikan masalah konsumen terkait. Satu lagi hal yang penting adalah tidak menjual dengan mengandalkan merek.
Banyak penjual mengandalkan kehebatan merek supaya bisa cepat closing. Ini tidak salah, tapi kurang tepat. Jika penjual hanya mengandalkan kekuatan merek tanpa merasa perlu meningkatkan kemampuan dirinya sendiri sebagai penjual, maka kesuksesan menjual sangat tergantung pada merek, bukan kepada keahlian pada dirinya. Cara menjual ini tidak bisa dipertahankan dan diandalkan selama-lamanya. Daripada loyal kepada merek, lebih baik penjual lebih loyal upaya keras untuk meningkatkan keahlian dirinya sendiri, terus-menerus meningkatkan kemampuan menjual yang menjawab kebutuhan dan memberi solusi terbaik kepada konsumen. Sehingga nanti kondisinya bukan penjual tergantung pada merek, tapi berbalik, merek yang tergantung pada penjual. Inilah posisi dan situasi yang layak diperjuangkan oleh kita. Kita mampu menjual banyak, bernilai besar, tidak dengan push or hard selling yang memaksa, punya pendekatan kreatif, menjual tanpa menjual, sungguh-sungguh menjawab kebutuhan konsumen, mengutamakan kepentingan konsumen tanpa merugikan diri sendiri dan perusahaan, memberi solusi yang tepat pada konsumen. Kira-kira bahasanya mudah dipahami kan?